Mendengar kata-katanya, hati Vito terasa sakit, dan wajah mempesona itu juga menegang, dan bibirnya terkatup rapat. Tidak pernah berpikir untuk bersamanya, di seluruh kota Leicester dan bahkan negara tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin bersamanya. Tetapi Vito hanya menginginkan dia, tetapi dia malah tidak peduli. Tapi, memangnya kenapa? Tidak masalah jika dulu tidak pernah memikirkannya. Mulai sekarang, aku memberimu izin untuk memikirkan masa depan kita. Vito tersenyum arogan dan mendominasi. Dia tidak pernah berpikir untuk bersamanya, tetapi hal ini tidak mencegah Vito untuk ingin bersamanya. Vito, di masa depan, aku juga tidak ingin bersamamu. Albert ingin merobek hancur berkeping-keping senyum arogan di wajahnya. Apakah bajingan ini tidak mengerti kata-kata manusia? Hal ini tidak mencegahku untuk ingin bersamamu. Setelah memikirkan semuanya, Vito berkata dengan elegan dan tenang. Jika dia menyukai uang, Vito akan memberikan padanya. Albert sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata, melipat kedua tangannya di depan dada, memalingkan wajahnya melihat keluar jendela, dan bibirnya tidak berbicara. Lupakan saja, memang sulit berkomunikasi dengan orang gila. Kota Leicester, malam hari Kina duduk di tempat tidur untuk memberi makan putranya, dan bertanya kepada pria di sebelahnya dengan santai, "Oh iya, Ezra, 2 hari ini sepertinya tidak melihat kakek." Dulu, dia selalu berkata padanya untuk membawa anak kepada kakek dan biarkan kakek melihatnya. Tetapi 2 hari terakhir ini, dia tidak menyebutkannya. Dan juga dengar dari para pelayan, barulah dia tahu bahwa kakek sepertinya tidak ada di villa keluarga Okto. Kakek pergi ke kota C, Ezra berkata dengan jujur. Jawabannya sedikit mengejutkan Kina. Setelah kakek sudah tua, dia jarang bepergian jauh. Bahkan di waktu biasanya, dia juga jarang meninggalkan villa keluarga Okto. Memikirkan Vito di kota C, dia bertanya, kakek pergi menemui paman kecil? Tapi setelah berpikir kembali, setiap akhir pekan, Vito pasti akan terbang dari kota C kembali ke kota Leicester. Sepertinya bukan karena merindukan Vito, lalu terbang ke kota C. Sepertinya begitu, dia menjawab dengan tidak jelas. Sepertinya begitu, Kina berpikir dalam hati. Maka kemungkinan bukan mengunjungi Vito secara khusus, mungkin ada hal-hal penting lainnya. Begitu ya. Dia menjawab dengan jelas, tidak bertanya lagi. Aku akan pergi mandi. Setelah selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Selama masa liburan, meskipun dia masih harus bekerja, pekerjaan yang harus dia tangani secara pribadi tidak banyak, dan dapat diselesaikan dalam beberapa jam di siang hari. Si kecil pemarah cukup membuat orang-orang kelelahan, dia sering terbangun di tengah malam, agar tidak membangunkan istri. Begitu mendengar suara putranya ingin menangis, dia segera bangun dan menyalakan lampu. Kemudian dia menggendong putranya dan membujuknya selama 2 atau 3 jam, dan lanjut tidur. Kadang-kadang juga akan bangun saat jam 5 pagi, sampai sekitar jam 10 pagi, baru lanjut tidur. Si kecil tidak minum susu bubuk, tapi untungnya ASI Kina sudah cukup untuknya. Seringkali di tengah malam, jika si kecil lapar, Ezra akan dengan lembut dan hati-hati mengangkat pakaiannya untuk memberi makan putranya tanpa mengganggu tidurnya yang nyenyak. Setelah putranya kenyang, dia menggendong putranya dan membujuknya tidur, baru dia lanjut tidur. Oleh sebab itu, agar bisa memiliki tidur yang cukup, dan karena putranya yang sering terbangun sewaktu-waktu, Ezra yang menjadi ayah sekaligus ibu, biasanya tidur sekitar jam 9 malam. Setelah beberapa saat setelah Ezra selesai mandi, dia berjalan keluar dengan handuk di pinggangnya. Mendengar langkah kaki, Kina menoleh, mungkin karena dia baru saja selesai mencuci rambutnya. Rambutnya masih menetes, sesekali menetes ke tubuh telanjang, dan kemudian air jatuh di sepanjang otot yang indah, dan akhirnya menghilang di handuk mandi di pinggangnya. Dia memiliki postur tubuh yang sangat bagus. Berotot tetapi tidak berlebihan, seperti sebuah karya seni yang dipahat dengan hati-hati oleh seorang ahli. Sekujur tubuh tidak memiliki lemak.
Dengan tinggi tubuh 1,9 meter, postur tubuh yang tinggi dan tegak, ditambah dengan wajah tampan yang sempurna. Entah itu model nomor 1 di dunia atau aktor bernilai tinggi di industri hiburan, tidak dapat dibandingkan dengan dia. Seperti kesurupan, Kina menatap tetesan air di tubuhnya menghilang di handuk di sekitar pinggangnya, dan tidak bisa berpaling untuk sementara waktu. Ezra sangat puas dengan reaksi yang dia tunjukkan, karena tatapannya, perut bagian bawahnya terasa sedikit panas. Suatu kehormatan kamu bisa menyukai tubuhku, apakah kamu ingin menyentuhnya? Senyum jahat muncul di sudut bibirnya, dia berjalan ke tempat tidur. Minggir, siapa yang ingin menyentuhnya? Kina buru-buru menarik pandangannya, wajah kecilnya sedikit memerah, dan berkata dengan pura-pura kesal, lagi pula bukan mengandalkan wajah dan postur tubuh untuk bertahan hidup, kenapa terlahir begitu tampan dan mempesona? Aku melihat kamu menatapnya sampai mata tidak bisa berkedip, kupikir ingin menyentuhnya. Dia berjalan ke tepi tempat tidur, memberi isyarat padanya untuk menyerahkan anak yang sudah kenyang itu kepada dirinya. Begitu si kecil yang sensitif itu mencium aromanya, dia segera mengulurkan lengan kecilnya dan mengayunkannya. Kina tersenyum tak berdaya dan menyerahkan anak itu kepadanya. Tidak disangka, gerakan tangan si kecil secara tidak sengaja menangkap handuknya dan menariknya. Setelah itu, handuk mandi di pinggang Ezra terbuka dengan indah dan jatuh ke lantai. Situasi tak terduga ini mengejutkan Kina, menatap kosong ke tubuhnya yang telanjang, tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Mata Ezra meredup, melirik si kecil yang tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kemudian membungkuk, mengambil handuk yang jatuh di lantai, lalu membungkus dengan gerakan yang sangat gesit dan rapi. Akhirnya, baru mengambil si kecil dari tangan Kina. Merasa tangan menjadi ringan, Kina baru kembali sadar dan melihat handuk mandi di tubuhnya telah membungkus kembali. Ezra, kamu bajingan, orang gila tukang pamer, kamu bahkan tidak memakai pakaian dalam. Memikirkan adegan tadi, suatu benda yang setengah terbangun di rerumputan, wajahnya memerah dan mengutuk. Kina, kamu bahkan sudah melihatnya berkali-kali, dan juga sudah menggunakannya berkali-kali. Kenapa masih begitu pemalu? Ezra membungkuk dan mencium pipinya yang memerah, dan berkata dalam suasana hati yang baik. Kata-katanya yang lugas dan kasar membuat pipi Kina memerah lagi. Karena tubuhnya masih sedikit sakit, dia berbaring dengan kaku dan menutupi dirinya dengan selimut. Mendengus di selimut dan berteriak, "Kedepannya aku tidak akan melihatnya lagi, dan tidak akan menggunakannya lagi." Ezra menggoda putranya, tidak berbicara, dalam hati berkata, hal semacam ini, jika dia mengatakan tidak akan melihatnya lagi, berarti tidak akan melihatnya lagi. Mengatakan tidak akan menggunakannya, berarti tidak akan menggunakannya lagi. Masih naif seperti biasanya, si kecil pemarah, benar, kan? Kina tidak tahu isi hatinya, mendengar dia berbicara dengan putranya. Kina mengangkat selimut dan berbaring di tempat tidur menyaksikan interaksi antara ayah dan anak. Gambaran seperti itu membuatnya merasa sangat hangat dan bahagia. Si kecil secara alami tidak bisa mengerti apa yang Ezra katakan, dan juga tidak mungkin menanggapinya. Tangan kecilnya yang gemuk dan imut menyentuh tubuh Ezra, dan kemudian meraba kemana-mana. Karena Ezra tidak memakai baju, jadi dia tidak bisa menangkap apapun, dan kemudian mengangkat tangan kecilnya ke atas, seolah-olah ingin meraih sesuatu. Setelah melihat ini, Ezra menggendongnya sedikit lebih tinggi, ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan si kecil ini. Namun, detik berikutnya, si kecil tiba-tiba menoleh, menempelkan wajahnya ke dadanya, lalu mengisap kacang merah di dadanya. Ezra terkejut dan tertegun. Kina yang sedang berbaring di tempat tidur juga terkejut saat melihat adegan ini, tetapi dia segera beraksi. Kemudian tidak bisa menahan tawa, dan berkata sambil tersenyum. Puf hahaha, Ezra, kedepannya pekerjaan memberi ASI kepada anak, aku serahkan juga padamu. Gerakan putranya ini sangat luar biasa,
wajah Ezra menjadi gelap, menjauhkan si kecil, lalu menyeka air liur di dadanya, dan menahan pikiran ingin memukul si kecil. Si kecil itu mengisap dengan kuat. Saat dijauhkan, mulut kecilnya terus bergerak, matanya tertuju pada dada Ezra, memberontak ingin melanjutkannya. Namun, karena Ezra sengaja menjauhkannya, tubuh kecil itu tidak memiliki banyak kekuatan, jadi tidak ada sesuatu yang bisa dia pegang untuk memanjat, jadi tangan kecilnya terus melambai ke atas. Setelah memberontak selama beberapa detik, melihat orang dewasa itu masih acuh tak acuh, mengikuti mulut si kecil yang berkedut, mulai menangis dengan keras. Telapak tangan besar Ezra dengan lembut membelai selimut si kecil, ingin menenangkan si kecil agar berhenti menangis. Trik ini dulunya sangat manjur, tapi sekarang tidak berhasil. Si kecil tidak menurut sama sekali, menangis sambil melambaikan tangan kecilnya di depan dada Ezra. Atau begini saja, Ezra, biarkan putramu mengisapnya sebentar, dan jadilah ayah pengasuh yang sesungguhnya. Kina yang sedang tertawa, memberi saran kepadanya. Ezra tidak mengatakan sepatah kata pun, menoleh dan memelototinya. Dia tidak bisa menghentikan tangisan si kecil, jadi dia bangkit dari sofa dan menyerahkan putra kepadanya. "Oh, Clayton, jangan menangis lagi, jangan menangis." Kina tertawa dan membujuk dengan lembut, mengangkat pakaiannya untuk memberi ASI. Saat baru saja melahirkan putranya, dia tidak terbiasa mengangkat pakaiannya seperti ini di depan pria ini. Tetapi perlahan-lahan, dia mulai terbiasa. Setelah meminum ASI, si kecil yang sedang menangis, segera berhenti. Namun, dalam 2 menit, dia memindahkan mulut kecilnya dan menatap ke arah Ezra dengan penuh semangat. Melihat ini, Kina tiba-tiba merasakan kesedihan yang samar di hatinya. Mengapa dia merasa bahkan dengan makanan, sudah tidak bisa mengendalikan putranya. "Pakai bajumu," Kina memerintah pria itu. "Nanti jika anak melihatnya lagi, pasti akan menangis dan ribut lagi." Ezra merasa dirinya sangat tidak bersalah, dan dengan tenang berjalan menuju lemari, mengambil baju tidur musim panas dan mengenakannya, dengan sabuk baju tidur di pinggang diikat dengan santai dan longgar. Akhirnya tubuhnya tertutupi, agar si kecil itu tidak berusaha memperlakukannya sebagai ayah pengasuh, lalu menggendong kembali anak itu. Si kecil saat ini berada di pelukannya dengan sangat tenang dan patuh. Tidak perlu membujuk, dia tidak menangis dan tidak ribut. Tangan kecilnya memegang erat jari-jarinya, matanya melihat sekeliling. Tetapi penglihatannya belum berkembang dengan baik, jadi tidak bisa melihat benda yang agak jauh, dan pada akhirnya mengalihkan perhatiannya kembali ke Ezra. Setelah melihat sebentar, sudah mengantuk, kelopak matanya tidak bisa menahan lagi dan menutup perlahan. Ezra memandangi si kecil yang tertidur. Hidungnya tampak sedikit gelisah bernapas dengan tenang, sangat imut. Kina berbaring miring, menyaksikan pria yang sedang memperhatikan putranya dengan tatapan lembut, garis-garis wajah yang biasanya dingin juga luluh saat ini. Memikirkan hari di saat putranya baru lahir, pria itu mengetahui bahwa bayinya adalah laki-laki, dan bukan perempuan, penampilannya yang kehilangan kendali dan menangis. Saat itu Kina masih khawatir Ezra tidak akan menyukai anak karena bayinya adalah seorang putra. Namun perlahan, dia menyadari dirinya sudah terlalu banyak berpikir. Setelah tidak dapat mengubah fakta bahwa bayinya adalah seorang putra, pria itu dengan cepat menyesuaikan mental dan emosinya. Dan segala hal tentang putranya, selain menyusui, dia tidak akan pernah membiarkan orang lain mengurusnya. Setelah memikirkannya, dia mengambil ponsel yang diletakkan di samping, kemudian melihat lagi video yang dikirimkan Vito waktu itu, yang telah diteruskan ke lingkaran teman-temannya sejak lama. Tiba-tiba merasa ada bayangan di atas kepalanya. Kina mengangkat matanya dan melihat seorang pria berdiri di samping tempat tidur sambil menggendong putranya. Dengan hati nurani merasa bersalah, tangan yang sedang memegang ponsel tiba-tiba bergetar, dan ponsel itu jatuh ke wajahnya. "Oh!" Kina berteriak kesakitan, dan dengan cepat mengambil ponsel dari wajahnya, kemudian menyentuh wajahnya yang sedikit sakit. "Idiot!"
Sudah berapa kali diberitahu, jangan bermain ponsel saat berbaring. Nada suara Ezra terdengar sedikit tertekan. Duduk di tepi tempat tidur, satu tangan menggendong putranya, satu tangan lainnya dengan lembut membelai wajahnya. Jelas-jelas kamu yang berdiri di depanku tanpa bersuara, dan membuatku terkejut. Dia mendengus, membantah dengan tidak senang, sudahlah, berbaring sedikit ke tengah. Dia meletakkan ponselnya ke samping dan berkata padanya. Ukuran tempat tidur mereka diperluas dan kemudian diperbesar. Dulu saat Ezra memesannya, dia hanya berpikir tempat tidur yang lebih besar, dan akan lebih nyaman saat berhubungan dengan wanita. Hari ini, meskipun si kecil diletakkan di antara keduanya, tempat tidurnya masih ada banyak ruang. Ezra, ceritakan bagaimana perasaanmu saat menyusui putramu? Kina melihat pria yang berbaring di depannya, bertanya sambil tersenyum. Haha, tidak tahu harus mengatakan bahwa putranya pintar atau aneh. Jelas-jelas tidak ada bau susu. Ternyata si kecil bisa memperlakukan payudaranya seperti ASI hanya dengan sekali pandang, dan mengisapnya secara tak terduga. Dia merasa hati pria ini pasti sangat marah pada saat itu. Tidak ada perasaan apa-apa, dia menjawab dengan tenang. Kemudian, nada suaranya berubah, dengan nada tersirat berkata, jika itu perlakukanmu terhadap aku, mungkin akan terasa sangat bergairah. Mendengarkan dia berbicara seperti ini lagi, dia dengan kesal mencubit pinggangnya. Bersikaplah lembut, pinggang pria sangat penting, jangan dicubit sampai terluka. Di bawah selimut tipis, dia memegang tangan lembutnya dengan erat. Jika kamu berbicara sembrono lagi, aku akan menendangmu jatuh ke bawah. Kina memelototinya dengan wajah memerah. Pria menyebalkan ini, perkataannya semakin melewati batas. Selama beberapa waktu ini, Ezra sangat sadar dan terkendali. Jangan sampai pada akhirnya malah dirinya sendiri yang terprovokasi, lalu tidak ada orang yang bisa dia lampiaskan, maka itu akan sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Sudah, tidak bicara lagi. Dia tersenyum ringan. Kina memelototinya dengan puas. Pandangan matanya secara tidak sengaja memindai dadanya. Baju tidurnya yang tipis awalnya memang diikat secara longgar. Sekarang saat berbaring miring, baju tidurnya yang longgar jatuh di tempat tidur, dan bisa dengan jelas melihat tulang selangkangan yang seksi dan dada yang naik turun dengan samar-samar. Adegan seperti itu bahkan lebih gerah dan menggairahkan daripada sekadar melepas pakaian. Penjahat yang menggoda jiwa. Kina mengutuk diam-diam di dalam hati, tetapi pandangan mata terus menatapnya. Ezra menatap mulutnya, mulut yang melarang dia untuk berkata sembrono, tetapi matanya selalu menatap mesum pada dirinya. Ezra sedikit ingin tertawa. Wanita kecil ini tidak hanya sombong, tetapi juga sangat suka berpura-pura. Saat memikirkannya, Ezra diam-diam membuka lebar baju tidurnya, agar dia bisa melihat lebih banyak dan lebih jelas.